pertama berkaitan dengan BPJS. Saya berbicara dalam konteks untuk kepentingan Kabupaten Garut. Yang pertama, BPJS kantornya di Garut itu Jalan Siliwangi, Garut, Pamengpeuk, Singajaya, Cihurit, Pamengpeuk, Rancabuaya. Ongkos untuk ke Garut itu pulang pergi 100.000. Sementara bayar iuran kelas 1 59.500. Saya mohon ke BPJS supaya bisa dibuka kantor BPJS di Garut Selatan, minimal di setiap kecamatan, karena kecamatan Cihurit ada 4 desa. Lokasi jalan luar biasa rusak dan hancur, termasuk Punggulang. Sekarang musim longsor. Jadi kalau tidak, apakah bisa klinik yang menjadi Vaskes menerima pendaftaran dan iuran peserta BPJS? Yang klinik itu kerjasama dengan teknologi bank. Misalkan Aslin Jabar sudah MOU dengan Bank Jabar Banten Syariah. Saya koordinasi dengan direksi BJBS Bank Jabar Banten, ternyata bisa dengan sistem SMS teknologi itu uang peserta ke klinik terima cash, uang klinik ditransfer ke rekening BPJS. Ini kaitannya juga masalah surat direksi BPJS yang hanya menunjuk 3 bank, BNI, BRI, dan Mandiri. Itu tentunya melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. Mohon sekiranya BPJS tidak hanya menentukan bank 3 bank saja, tapi tolong bank yang lain juga bisa diberi kesempatan untuk menerima iuran pendaftaran dan iuran BPJS Kesehatan. Yang berikutnya adalah masalah perizinan. Oh iya, di Garut ini yang terdaftar sampai 2014 klinik terdiri dari 56 klinik, yang 3 klinik kecantikan. Namun balai pengobatan yang statusnya balai pengobatan bisa menjalin perjanjian kerjasama dengan BPJS. Itu jelas melanggar peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71, peraturan Menteri Kesehatan 028 Junto, peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tentang klinik. Karena balai pengobatan tidak memiliki legal standing, berbeda dengan klinik. Itu mohon dikoreksi karena di Garut rame klinik di demo. Yang kedua, masalah perizinan mendirikan dan operasional klinik lama. Di ketentuan PMK nomor 9 tahun 2014 pasal 28 maksimal 1 bulan. Ini kaitan dengan Pemda. Faktanya izin itu bisa tidak keluar maksimal 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Izinnya, izin mendirikan dan izin operasional. Hanya gara-gara kalau di Garut itu perizinan ada di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. Ini hanya gara-gara kepalanya tidak di itu. Kemudian berkaitan dengan berikut terkait Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan. Ini masalah izin mendirikan klinik. Klinik di Garut dihantam habis-habisan oleh LSM karena IMB-nya bukan klinik. Dan itu bukan main-main. Ancamannya adalah minimal di pasal 47 ayat 2 pidana kurungan 1 tahun. Jadi saya mohon ketika
undang-undang itu direvisi untuk pengecualian bagi klinik, karena klinik memiliki fungsi sosial dan kesehatan. Ini sangat berbahaya. Kemudian masalah peta tentang retribusi daerah bagi tenaga kesehatan, baik itu dokter maupun yang lainnya. Ini double. Tenaga kesehatan sudah bayar pajak, tapi daerah juga ngambil duit lagi ke tenaga kesehatan. Tolonglah untuk tenaga kesehatan cukup dengan bayar pajak saja ke kantor pajak. Jangan kabupaten ngambil duit lagi ke tenaga kesehatan. Garut, menurut Dr. Helmi, Wakil Bupati, jumlah dokter 1.500, kebutuhan ideal 3.000 dokter. Berarti bayangkan kekurangannya 50%, karena jumlah penduduk Garut sekarang sudah di angka 3 juta. Tadi yang balai pengobatan yang bisa dijaring dengan BPJS itu berbahaya, Pak. Karena apa? Karena itu dana negara. Jadi balai pengobatan kalau diaudit oleh polisi, kejaksaan, KPK, mampus dia. Jadi nggak punya legal standing. Balai pengobatan asosiasinya apa? Apanya? Banyak. Saya ada datanya. Saya tidak bisa etis di sini. Asklin Dinas Kesehatan Garut sudah dari tahun 2013 sudah menghimbau kepada mereka untuk beralih status dari BP ke klinik. Lucunya, izinnya balai pengobatan, tapi plang yang dipasang apa? Klinik Pajajaran misalkan. Ini bahaya. Pidana ancamannya, bukan administrasi lagi. Itu bisa berlaku. Kemudian tentang klinik yang wajib membangun jejaring dengan dokter gigi pada khususnya, itu berdasarkan surat edaran direksi sebagai turunan dari Peraturan Presiden 12 junto Peraturan Presiden nomor 111. Kebanyakan klinik tidak membangun jejaring dengan dokter gigi. Begitu. Nah, ini harus ada akurasi penerapan hukum secara nyata di lapangan. Untuk DPRD ada kasus begini. DPRD Garut menerima permohonan audiensi dari LSM perihalnya klinik Bunda Alia melakukan malpraktek dan bersalah. Dikasih tebal tuh redaksinya. Tidak ada kata indikasi, tidak ada kata dugaan. Saya bela klinik tersebut di DPRD Kabupaten Garut. Ternyata tidak terbukti bahwa klinik Bunda Alia melakukan malpraktek dan bersalah. Khususnya malpraktek karena apa? Satu, tidak ada pasien yang menjadi korban. Yang kedua, tenaga kesehatannya ternyata yang memiliki kompetensi. Klinik Bunda Alia ini hanya terbentur persoalan Peraturan Kesehatan nomor 9 tahun 2014 tentang klinik, di mana klinik utama tidak boleh melakukan tindakan bedah, pasal 34 ayat 2. Jadi mohon klinik utama khususnya di Garut dilakukanlah pengecualian, karena jumlah dokter spesialis di Garut ini minta ampun cuma 4, yang 2 PNS, yang 2 swasta. Pada selesai audiensi, semua klinik utama yang melakukan tindakan bedah sekarang di stop atas perintah Ketua Asklin dan Dinas Kesehatan. Bayangkan, ibu hamil yang mau cesar ditolak, mau lari kemana? Kalau meninggal di jalan bagaimana? Siapa yang tanggung jawab? Intinya saya mohon klinik utama bisa dilakukan tindakan bedah bagi wilayah kabupaten atau kota yang di situ tenaga spesialisnya kurang.
Untuk DPE tadi yang saya sampaikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, mohon direvisi, dilakukan pengecualian bagi klinik sehingga terhindar dari ancaman pidana kurungan 1 tahun dan denda. Kemudian revisi tentang PMK nomor 9 tahun 2014 tentang klinik pasal 34 ayat 2 supaya klinik utama diberikan izin untuk melakukan bedah atau bedah atau yang dokter spesialistik gitu ya. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS mohon direvisi. Kenapa? Karena di situ ditegaskan direksi harus bertanggung jawab secara finansial, secara tanggung renteng, sehingga ini yang membuat BPJS hati-hati dan sulit ngeluarin duit. Dia pasti bayar setiap tanggal 15 jam 3 sore. Padahal di ketentuan tanggal 1 sampai tanggal 15. Kenapa nggak dibayar tanggal 1? Harus dibedakan klinik dengan PKN. PKN tenaga kesehatannya PNS dibayar oleh negara. Kalau klinik pegawainya dibayar oleh siapa? Bayangkan itu hak asasi manusia, gajinya dibayar tanggal 15. Belum lagi kalau terlambat. Dengan 1% dari misalkan aplikasi 10.000 misalkan 100 juta, kecil Pak dibandingkan perut OB, driver, perawat, apalagi dokternya. Jadi tolong BPJS itu transfer itu kapitasi tanggal 1 deh gitu ya, supaya sama sejajar dengan PNS. Nah, kenapa itu harus direvisi Bu Rike? Karena ini bersifat perdata. Kalau memang BPJS itu nanti ruginya yang namanya bisnis pasti ada risiko. Yang penting bukan karena tindak pidana korupsi. Jadi pasal 38 ini mohon direvisi dan didelete saja supaya BPJS ini dia bisa leluasa bergerak bebas untuk mengeluarkan biaya terhadap klinik. Karena direksinya menjadi ketakutan karena dia bisa dituntut secara perdata. Bayangkan kalau pasal 38 ya, kalau saya ini pasal 38 ya, itu pemahaman saya. Kemudian tentang yang terakhir peserta. Ini peserta kesulitan akses untuk data, jadi mohon klinik itu. Kemudian peserta bebas iuran, tolong jangan dikunci oleh dinas kesehatan. Kenapa? Ada satu PKN yang bisa mencapai pesertanya 42.000. Jadi BPJS itu dinikmati oleh PKN mulai dari kampus, nggak tahu Dinkes dapat setoran atau tidak, dibagi-bagi. Kita real saja ya, dan jujur-jujuran. Jadi lakukan pembatasan aturan. Puskesmas konsisten 15.000, klinik misalkan 10.000 yang berlaku tahun 2014. Ketika ada satu PKM yang dia lebih dari 15.000, jangan dibayar oleh BPJS. Itu duit rakyat, bukan duit direksi BPJS. Tolong BPJS dengan Bu Rike tegakkan PKM 15. Saya nggak tahu, mungkin Dr. Yono kan yang nanti jelaskan penentuan jumlah peserta PKM 15.000 dan klinik 10.000 itu dari mana, itu tolong dijelaskan nanti. Tapi kalau sepengetahuan kami selama ini bahwa PKM 15.000 kemudian klinik 10.000. Jadi ketika ada yang lebih dari situ Pak, jangan dibayar. Barangkali itu ya yang terakhir berkaitan dengan puskesmas dengan klinik. Tolong ini regulasi undang-undang bagaimana
bisa membantu klinik dalam konteks pasal 5 PMK nomor 9 tahun 2014 tentang klinik dalam konteks pemerataan dan persebaran, supaya diberikan kesempatan terhadap swasta, khususnya terhadap dokter maupun dokter gigi, untuk mendirikan klinik. Masalahnya nggak punya modal. Ketika ke bank aturannya minta ampun, harus ada 30% dulu duitnya, harus ada lahan dulu. Sementara dokter PNS gaji yang 3D saja itu kan cuma 3.200.000-an, udah dipotong oleh banknya pakai SK, nggak ada itu untuk bikin klinik. Jadi kalau mengandalkan puskesmas harus diperbanyak, saya yakin 2019 akan tidak berhasil JKN ini kalau hanya mengandalkan puskesmas. Sehingga berikan kesempatan kepada swasta untuk mendirikan klinik. Bagaimana regulasi, apakah dana CSR-nya BPJS untuk pembangunan klinik pemerataan itu, Pak? Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.